Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Amriza Eka Putra dengan NIM A50123047. Saya Mera Madani dengan NIM A50123055. Saya Evelyn Lamban dengan NIM A50123017. Saya Amanda Salsabila dengan NIM A50123013. Saya Muhammad Ridho dengan NIM A50123057. Saya Andini Nurul Zikatengkuben dengan NIM A50123009. Saya Jumiati dengan NIM A50123031. Saya Dini Estefania Mayui dengan NIM A50123041. Saya Fitriani dengan NIM A50123059. Saya Putri Ayu Wahyuni dengan NIM A50123065. Kami akan melakukan wawancara tentang masalah dan metode yang digunakan dalam pembelajaran di SMA Negeri 3 Palu. Selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Ibu untuk saya wawancarai hari ini. Perkenalkan, saya Juliati. Saya Andini Nurul Zikatengkuben. Dan saya Amriza Eka Putra. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako, Prodi Budaya dan Ekonomi. Kami perwakilan dari kelompok mata kuliah belajar dan pembelajaran untuk mewawancarai salah satu guru wali kelas di sekolah ini. Kalau boleh ibu namanya siapa? Ya, saya Alun Randini, SPD. Saya wali kelas 10J di Sekolah SMA Negeri 3 Palu. Salam kenal. Adapun topik wawancaranya Ibu yaitu metode permasalahan belajar di sekolah. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Masalah-masalah apa saja yang sering dialami oleh siswa dalam pembelajaran? Ya, untuk masalahnya yang lebih utama adalah fokus siswa dalam belajar. Ya, misalnya kalau seandainya kita masuk, mereka itu ada yang tidak fokus, ada yang fokus, beberapa saja yang fokus, yang lain tidak fokus. Kebanyakan faktor yang menyebabkan ketidakfokusan mereka itu adalah gadget. Jadi kalau seandainya kalau kita masuk, kita harus tekankan sama mereka, tidak boleh ada yang pegang gadget. Nah, kalau sekarang kan teknologi sudah maju ya, jadi rata-rata semuanya pakai gadget. Nah, kalau untuk yang itu, kita bisa pakai gadget, tapi dalam artian untuk pembelajaran, misalnya quizzes atau classroom, yaitu. Baik, Ibu, dari pertanyaan sebelumnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah tersebut? Itu yang kalau yang ketidakfokusan itu faktor gadget. Kalau seandainya dia tidak fokus dalam menerima pelajaran, kemudian biasanya juga dari faktor luar, dari luar kelas ya, bukan dari luar sekolah, dari luar kelas dulu. Biasanya juga kalau ada kan anak-anak ini kan berteman dengan kelas-kelas lain. Jadi kalau ada yang kelas lain yang misalnya duluan keluar gurunya, terus mereka belum keluar, nah sudah mulai itu tidak fokus dalam menerima pelajaran. Kemudian juga ada juga faktor-faktor luar yang di luar sekolah atau faktor internal, misalnya anak ini tidak fokus, mungkin kurang tidur di rumah, mungkin ada masalah keluarganya, gitu. Kurangnya kontrol orang tua juga di rumah. Ya, dan untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, apakah ada solusi yang bisa Ibu berikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, untuk solusi, kalau kita sebagai guru masuk ke dalam kelas, kita harus bisa penguasaan kelas ya, utamanya penguasaan kelas. Kita harus bikin kontrak atau buat kontrak sama siswa. Jadi sebelum pembelajaran tidak boleh ada yang main HP kecuali diperlukan. Kemudian untuk faktor-faktor yang internal, eksternalnya, seperti tadi yang faktor dia mungkin ketiduran di sekolah karena
begadang tuh. Nah itu bisa kita kerjasama sama orang tua, saling mengabari. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan. Sebelumnya itulah tadi wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi, Dek. Boleh wawancara sebentar? Boleh. Oh. Perkenalkan, nama saya Didi Estefania Mayui. Saya dari Universitas Tadulako, ingin mewawancarai adik-adik di sini. Kalau boleh tahu namanya siapa, dari kelas berapa? Nama saya Sabta Ifori, saya dari kelas 10J. Adiknya saya Siti Aisyah dari kelas 10J. Baik, langsung saja di pertanyaan pertama untuk adik-adik. Strategi apa yang adik gunakan ketika sulit memahami pelajaran tertentu? Strategi yang saya pakai belajar di tempat yang saya sukai. Kalau adik? Kenali gaya belajar sendiri. Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua, apakah kamu memiliki metode tertentu dalam mempersiapkan diri untuk ujian atau ujian mendadak? Metode saya, kalau sementara belajar itu kita harus membuat catatan kecil buat dipahami. Oh ya. Kalau adik? Persiapkan segala keperluan ujian jauh-jauh hari. Baik, terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu menjawab pertanyaan dari kami. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sabila dan teman-teman saya Putri Ayu Wahyudi. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang masalah metode pembelajaran di SMA Negeri 3 Malang. Sebelumnya adalah Ibu. Terima kasih. Nama saya Rida Dianur. Saya sebagai guru BK, salah satu guru BK di SMA Negeri 3 Malang. Untuk pertanyaan pertama, layanan BK apa yang cocok diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar? Sebelum melakukan layanan, baik itu individu maupun kelompok, kami dalam konteks kesulitan belajar siswa, itu biasanya kami melakukan observasi dulu. Jadi observasi, didiagnosa, dicari tahu apa penyebab siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Karena pasti ada beberapa faktor. Dari segi siswanya itu tidak suka sama guru mata pelajarannya, tidak suka sama pelajarannya, atau tidak nyaman di dalam kelas, dan lain-lain. Jadi kalau seandainya hanya satu siswa yang mengalami itu dalam satu kelas, itu biasanya layanan individual, konseling individual. Jadi saya sebagai guru BK itu observasi dulu, cari tahu sama teman-teman kelasnya, diskusi sama wali kelas. Terus kalau seandainya sudah dapat semua datanya, saya panggil siswa tersebut. Jadi dilakukan konseling individual di ruangan BK. Terus setelah itu, dengan harapan konseling individual itu dengan harapan supaya siswa itu bisa semangat lagi dalam belajar. Kalau seandainya ternyata didapat faktor penyebabnya itu dia tidak senang sama guru mapelnya, itu didiskusikan lagi ke wali kelasnya. Jadi saya sebagai guru BK sampaikan ke wali kelas, ini si A tidak senang pelajaran ini, tidak suka belajar ini, atau kesulitan menerima pelajaran ini karena dia tidak suka sama gurunya, mungkin agak galak atau bagaimana, atau susah mungkin pelajarannya. Jadi biasanya itu wali kelas yang berdiskusi ke guru mapelnya. Kalau misalkan setelah itu ternyata terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, berarti selesai itu. Tapi biasanya tetap saya pantau lewat siswa-siswa di kelas. Jadi saya tanya, bagaimana sih masuk di pelajaran ini seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun hubungan dan kerjasama antara guru BK, siswa, dan guru mata pelajaran dalam menangani masalah belajar? Seperti yang jawaban pertama saja itu sebenarnya. Jadi kayak kemarin ada contoh kasus yang terjadi di sini toh. Ada dua siswa dalam satu kelas itu tidak tuntas mata pelajaran fisika. Dia selama 1 semester tidak masuk mata pelajaran fisika. Sampai di rapat itu diangkat kasus ini toh. Jadi cek per cek
sebagai guru BK kita panggil dua siswa tersebut, mereka terbuka dan sampaikan kalau mereka tidak suka dengan cara guru mata pelajaran itu menyampaikan materi karena mungkin agak galak. Jadi ada satu momen mana sih masuk di pelajaran ini guru seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun hubungan dan kerjasama antara guru BK, siswa, dan guru mata pelajaran dalam menangani masalah belajar? Seperti yang jawaban pertama saja itu sebenarnya. Jadi tiap kayak kemarin ada contoh kasus yang terjadi di sini toh, ada dua siswa dalam satu kelas itu tidak tuntas mata pelajaran fisika. Dia selama 1 semester tidak masuk mata pelajaran fisika. Sampai di rapat itu diangkat kasus ini toh. Jadi cek per cek sebagai guru BK kita panggil dua siswa tersebut, mereka terbuka dan sampaikan kalau mereka tidak suka dengan cara guru mata pelajaran itu menyampaikan materi karena mungkin agak galak. Jadi ada satu momen yang mereka itu ditegur dalam pelajaran itu. Jadi mulai dari situ mereka sudah tidak masuk di mata pelajaran itu. Jadi itu saya sebagai guru BK dan wali kelas itu kerjasama sampai habis 1 semester untuk tetap terus mendorong siswa tersebut untuk masuk di pelajaran itu karena tidak ada lagi nilai yang bisa kamu dapat selain dari guru tersebut. Jadi kita buat itu siswa merasa kalau itu guru itu sebenarnya baik sama dia. Jadi didorong terus supaya dia masuk, dikasih pengertian, dikasih penguatan saya sebagai guru BK dan wali kelasnya. Gitu. Supaya dia tetap masuk di pelajaran itu. Bagaimana jika siswa yang memiliki masalah dari luar sehingga mempengaruhi proses belajarnya di sekolah, apa yang akan dilakukan sebagai teman-teman? Masalah dari luar ini berarti tidak ada hubungan dengan pendidikan, ya. Jadi banyak di sini siswa yang kesulitan belajar atau malas belajar itu karena biasa broken home, gitu toh, atau sering orang tuanya bilang berkelahi atau segala macam. Jadi sampai di sekolah itu tidak ada gairahnya untuk belajar. Dan walaupun mereka ada di dalam kelas, mereka sulit untuk menerima pelajaran. Jadi otomatis nilainya kurang dan banyak laporan dari kelas atau dari pelajaran. Terus saya sebagai guru BK yang pernah saya tangani, kalau masalah-masalah dari luar seperti broken home dan berhubungan dengan orang tua, biasanya kami panggil orang tuanya. Kami undang orang tuanya diskusi di sini karena biasanya orang tua itu tidak tahu kalau anaknya di sekolah itu mengalami masalah dalam belajar. Jadi pada saat dipanggil baru orang tuanya tahu, oh ternyata anakku susah dalam menerima pelajaran, mungkin karena banyak tekanan-tekanan dari rumah, kena mental, mungkin karena lihat orang tuanya mungkin berkelahi atau apa. Jadi mulai dari kami panggil, kami ajak kerja sama orang tuanya, mungkin kalau ada masalah mamanya dengan papanya. Jadi kalau misalkan berdebat atau apa, kalau bisa jangan dikasih lihat anaknya. Dan orang tuanya sebaik mungkin, seberusaha mungkin memberi motivasi ke anaknya supaya tetap bisa menerima pelajaran dan bisa semangat ke sekolah. Karena kalau urusan di luar sekolah kayak broken home itu kami sebagai guru BK tidak bisa mengatur orang tuanya supaya ibu jangan berkelahi, ibu ini. Jadi dalam menangani, biasa kan undang orang tua, dalam menangani itu konferensi dengan orang tua toh. Jadi kita kembalikan ke orang tua, kita kasih gambaran-gambaran kalau anaknya itu di sekolah banyak yang dirugikan dari kejadian-kejadian di rumah itu dia bawa ke sekolah. Jadi di sekolah dia itu jadi tidak konsentrasi dalam belajar. Jadi orang tua yang di rumah memberikan motivasi, kami di sekolah juga mendorong supaya dia tetap semangat, tidak usah dipikirkan yang ada di rumah atau yang ada di luar sekolah selain dengan teman-teman sekolahnya. Baik, itu saja wawancara kami bersama guru BK di SMA Negeri Palu. Terima kasih. Setiap pembelajaran yang berhasil membutuhkan proses yang tidak mudah, dan untuk menuju keberhasilan, seseorang harus berusaha keras terlebih dahulu. Penggunaan metode pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa yang berbeda-beda.
sehingga seorang guru harus memilih metode dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai agar siswa dapat menyerap materi yang diajarkan. Solusi untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran dapat berupa mencari solusi yang tepat seperti pengadaan pelatihan, pemilihan media pembelajaran yang mudah, dan memanajemen waktu dengan baik. Itulah hasil wawancara kami di SMA Negeri 3 Palu. Thank you for watching.